Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marcelino Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan dengan judul Activity Report Penjualan Aplikasi Gajiku. Baik, yang pertama, eh, di sini ada 5 topik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama product overview, promotion strategi, consumer profile, kompetitor analisis, dan sales report. Yang pertama, apa itu Gajiku? Gajiku adalah sebuah website absensi berbasis web yang terintegrasi langsung dengan sistem penggajian dan dirancang untuk mempermudah pengelolaan kehadiran karyawan, lembur, dan perhitungan gaji secara otomatis. Fitur utama yang ada di dalam aplikasi ini yaitu yang pertama, pencatatan absensi masuk dan pulang. Yang kedua ada laporan keterlambatan, cuti, dan izin. Lalu yang ketiga itu perhitungan gaji otomatis berdasarkan data absensi. Dan yang keempat, ekspor slip gaji dalam bentuk PDF. Baik, lalu selanjutnya ada harga dari aplikasi Gajiku. Jadi, aplikasi Gajiku ini sistemnya yaitu berlangganan per bulan dan dihitungnya per karyawan. Di sini sudah saya taruh harganya yaitu 2.000 per karyawan per bulan. Jadi satu karyawan itu 2.000 per bulan. Nah, di gajiku ini itu terdapat beberapa paket. Jadi paketnya itu fleksibel dan tanpa minimal karyawan. Jadi misalnya untuk perusahaan kecil yang hanya memiliki 10 karyawan itu tidak masalah berlangganan. Jadi harga langganannya yaitu hanya 10.000, 20.000 per bulan. Lalu aplikasi Gajiku juga menyediakan free trial selama 14 hari dan gratis onboarding dan support awal. Jadi ketika awal pembelian maka akan diberikan pelatihan untuk penggunaan aplikasinya. Seperti itu. Dan user juga bisa melakukan trial dulu selama 4 hari dan gratis. Selanjutnya, promotion strategi. Yang pertama itu kita menggunakan metode referral program, yaitu ada potongan 1 bulan untuk setiap referensi yang sukses atau yang deal. Program ini program rujukan yang memberikan bonus berupa potongan biaya langganan bagi pengguna yang berhasil mengajak bisnis lain bergabung ke aplikasi Gajiku. Tujuannya yaitu mendorong pertumbuhan organik melalui pengguna awal. Hasilnya itu belum optimal karena basis pengguna masih terbatas dan belum banyak yang aktif merekomendasikan. Lalu yang kedua itu Instagram and LinkedIn Ads menyasar pemilik bisnis dan HR atau HRD. Kami menjalankan kampanye iklan berbayar di Instagram dan LinkedIn dengan target usia 25 sampai 45 tahun, terutama untuk pemilik UMKM dan HR di startup. Tujuannya untuk meningkatkan awareness dan menarik traffic ke website kita. Dan hasilnya itu banyak klik yang masuk, namun konversi ke pelanggan masih rendah. Kemungkinan karena brand ini adalah brand baru yang belum dikenal luas. Jadi masih belum mendapatkan kepercayaan publik. Lalu selanjutnya itu kita juga melakukan demo gratis via Zoom untuk calon klien. Kami menawarkan sesi presentasi langsung melalui Zoom untuk memperkenalkan fitur-fitur Gajiku. Calon klien dapat mencoba langsung dan bertanya secara real time. Tujuannya ini untuk mendapatkan 10 klien aktif dari setiap sesi demo. Hasilnya kita berhasil mendapatkan 10 klien aktif dari sesi demo ini. Lalu selanjutnya itu ada email campaigns ke komunitas UMKM dan startup. Tujuannya yaitu untuk memanfaatkan Gajiku dan mengajak trial, dan hasilnya itu respon positif, beberapa komunitas tertarik melakukan uji coba. Jadi email ini itu kami kirim
ke klien menggunakan email promosi dan edukatif ke daftar daftar komunitas bisnis kecil yang tergabung dalam forum UMKM dan startup digital. Lalu target pengguna. Yang pertama, target kita adalah UMKM, yaitu toko retail, restoran kecil, laundry, jasa. Oleh karena itu, kita tidak tidak menggunakan minimum karyawan yang daftar, karena untuk UMKM biasanya karyawan hanya sedikit. Hal ini itu juga kita gunakan agar memperkenalkan produk kita ke khalayak luas. Lalu selanjutnya targetnya itu juga di startup atau bisnis digital dengan tim kecil. Nah, ini eh, adalah hal yang sangat kami utamakan karena untuk startup itu bisa membawakan klien-klien baru dari mulut ke mulut. Lalu selanjutnya ada koperasi dan lembaga swadaya, koperasi simpan pinjam, sekolah swasta. Lalu ada juga perusahaan kecil menengah atau outsourcing, kontraktor, lokal, dan bengkel. Selanjutnya, mengapa mereka cocok menggunakan gajiku? Yaitu yang pertama, ini adalah fitur-fitur keunggulannya. Ya, pertama, otomatis dan efisien, tidak perlu lagi hitung gaji secara manual. Semua penerimaan gaji itu berbasis pada data absensi karyawan. Lalu hemat biaya operasional karena hanya 2.000 per karyawan per bulan. Ini jauh lebih murah dibandingkan software HR lainnya. Lalu langsung siap pakai, tidak perlu instalasi, cukup akses melalui browser. Sangat cocok untuk tim kecil dan non-teknis. Dan tidak memiliki minimum karyawan. Ini yang kami tekankan karena banyak bisnis kecil yang terkendala terhadap minimum pembelian karyawannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini terdapat dua kompetitor langsung, yaitu yang pertama itu ada Talent by Makari. Berikut ini adalah gambarnya. Salah- Program ini salah satu platform Haris terpopuler di Indonesia. Lalu menyediakan fitur absensi, payroll, rekrutmen, dan manajemen karyawan. Nah, fiturnya ini lebih banyak daripada aplikasi kita. Lalu kelebihannya yaitu yang tadi itu fiturnya lebih lengkap dan bisa disesuaikan untuk perusahaan besar. Kekurangannya yaitu harganya lebih tinggi, mulai dari 10.000 sampai 20.000 per karyawan per bulan. Dan di sini juga ada minimum pembelian atau minimum karyawannya itu ada harus berapa. Nah, hal ini membuat aplikasi ini tidak cocok untuk UMKM kecil atau bisnis-bisnis kecil yang memiliki karyawan sedikit. Lalu selanjutnya ini ada Slick HR. Ini adalah gambarnya, contoh gambar dashboardnya. Produk HR digital milik jurnal atau Mekari itu fokus pada pengelolaan absensi dan penggajian. Eh, Aplikasi ini cocok untuk perusahaan menengah ke atas. Kelebihannya terintegrasi langsung dengan sistem akuntansi. Kekurangannya, antarmukanya itu cukup kompleks dan harganya lebih mahal untuk UMKM kecil. Seperti itu. Lalu ada lagi kompetitor tidak langsung. Kompetitor tidak langsung di sini ada Google Sheet plus hitung manual. Contohnya seperti ini, banyak UMKM itu masih menggunakan Google Sheet atau Excel untuk mencatat absensi dan menghitung gaji. Kelebihannya itu gratis tanpa biaya, fleksibel untuk disesuaikan, aksesnya juga mudah dan sudah sangat familiar. Kekurangannya itu rawan kesalahan dan tidak otomatis. Hal ini memakan waktu dan tidak efisien untuk bisnis yang sedang bertumbuh. Kekurangannya, maaf, ini tidak. Lalu selanjutnya itu ada mesin fingerprint atau standalone. Alat fisik yang digunakan untuk mencatat jam masuk dan jam pulang karyawan. Datanya itu disimpan di lokal, kadang perlu diambil manual untuk mencatat gajinya. Kelebihannya bisa dipakai offline dan sudah banyak dikenal. Kekurangannya tidak bisa terhubung ke sistem gaji otomatis, sehingga harus menghitung manual menggunakan Excel tadi. Dan pengambilan datanya masih manual, dan itu sangat sulit diintegrasikan ke aplikasi lain. Selanjutnya, di sini ada perbandingan fitur dari
aplikasi gajiku dengan dua kompetitor yang tadi, yaitu Talenta dan Slicker. Yang pertama dari harga per karyawan. Di gajiku itu harganya 2.000, Talenta itu 10.000 ke atas, dan Slicker itu 15.000 lebih. Lalu modul gaji otomatis di gajiku ketiganya menyediakan semua. Lalu untuk kemudahan setup, ini gajiku unggul, yaitu sangat mudah. Tetapi untuk Talenta dan Slick Air itu cukup mudah karena harus ada beberapa hal yang disetting terlebih dahulu. Lalu untuk yang support untuk UMKM. Nah, ini pada gajiku itu sangat cocok karena ini fokusnya emang di UMKM. Kalau Talenta itu fokus ke enterprise dan Slick Air itu fokus ke sebuah perusahaan besar. Nah, selanjutnya ketersediaan mobile apps. Ketiganya ini semua menyediakan. Lalu untuk kostumasi kostumisasi fitur ini di gajiku itu masih terbatas karena ya kita mengutamakan untuk UMKM. Jadi untuk fitur-fitur yang tidak terlalu dibutuhkan itu kita potong. Untuk di Talenta dan Slick Air itu mereka lebih fleksibel untuk kustomisasinya. Selanjutnya jumlah penjualan dari aplikasi gajiku ini itu sudah terjual di 20 UMKM, 12 koperasi, dan 10 startup. Dan dengan total yaitu ada 3.000 karyawan yang berlangganan. Dan dengan pendapatan per bulan itu mencapai 36 juta dan 432 juta per tahun. Selanjutnya, penyebab produk gajiku ini laku di pasar yaitu yang pertama, banyak bisnis kecil yang tertarik karena gajiku menawarkan solusi HR dengan biaya yang sangat rendah dan tanpa biaya instalasi ataupun setup. Lalu tidak membutuhkan pelatihan teknis, cukup mudah untuk login dan langsung bisa memantau absensi dan gaji karyawan. Lalu selanjutnya tidak perlu install software, cukup pakai PC atau smartphone, sangat fleksibel untuk perusahaan kecil karena kita berbasis website. Lalu selanjutnya membantu klien mencoba dan memahami fitur sebelum berkomitmen berlangganan. Jadi kita bantu dulu kliennya sebelum berlangganan, sebelum berkomitmen untuk berlangganan, agar mereka benar-benar mengetahui dulu bagaimana gajiku ini bekerja sistemnya. Nah, selanjutnya penyebab tidak laku di beberapa calon klien yaitu sebagian calon klien itu masih ragu untuk menggunakan produk kami karena ini masih produk baru yang belum memiliki banyak testimoni publik. Lalu banyak pelaku usaha yang masih mengandalkan pencatatan manual atau spreadsheet karena eh, mereka karena mereka merasa hal itu sudah cukup meskipun sebenarnya tidak efisien. Lalu selanjutnya beberapa calon pengguna itu tidak sepenuhnya memahami manfaat otomatisasi absensi dan gaji sehingga mereka masih tidak merasa membutuhkan. Baik, jika ada yang berminat untuk menggunakannya, bisa menghubungi kami sesuai kontak yang tertera. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.